Kita akan belajar lagi tema malam hari ini, sikap hati mengikut Yesus. Mungkin volume bisa dikecilin sedikit ya. Cek. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca di Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Silahkan. Lukas 9 ayat 51 sampai 52. 62. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ya, terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa PA adalah pendalaman Alkitab. Jadi kita mendalami apa yang Alkitab katakan. Dan apa yang disampaikan dari mimbar ini adalah Injil yang murni. Injil apa adanya, yang dipahami saat itu. Perkara kita saat ini sekarang mau ngikut 100%, mau ngikut 70%, bahkan tidak mau ngikut pun, itu urusan kita masing-masing. Tetapi saya tidak bersikap untuk meringankan, menurunkan standar kebenaran apa yang tertulis dalam kitab suci ini. Semakin hari saya membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, semakin hari semakin saya tambah gentar. Mungkinkah kita bisa mengikutinya? Ini saya tembak pada saya diri sendiri. Mungkinkah saya bisa melakukannya? Mungkinkah saya bisa mengikuti kebenaran firman ini seharafiah mungkin? Sesuai standar yang Tuhan Yesus gitu ya. Mengerikan sebetulnya. Cuman saya tidak mau mengurangi kadar kebenaran. Ya, nanti itu jadi masalah. Saya tetap akan menyampaikan Injil yang semurni-murninya, level yang sesuai dengan apa yang ada, tidak menurunkan kadarnya, berat ya berat. Perkara kita tidak mau angkat berat, kita mau angkat ringan, ya itu urusan masing-masing kan. Iman gak bisa dipaksakan.
Tetapi apa yang saya sampaikan dari firman Tuhan harus sesuai, harus sama, harus tidak boleh dikurangi. Harus apa adanya. Ya, berat ya berat. Termasuk bacaan kita malam hari ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam bacaan ini kan kisah tentang Tuhan Yesus yang mau berangkat ke Yerusalem. Ingat, selama ini mulai dari awal kitab PA, kitab sinopsis sampai sekarang Yesus belum berangkat ke Yerusalem. Baru malam hari ini kita sampaikan persiapan Yesus ke Yerusalem. Jadi dia mau berangkat start dari Galilea, lewat Samaria, lalu sampai Yerusalem. Jadi baru mau melakukan perjalanan. Sebelumnya tidak, sebelumnya Yesus menginjil berkhotbah itu di sekitar Galilea, ya di utara. Dikatakan dalam ayat ini, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ini berarti Yesus sadar bahwa tugasnya di bumi hampir selesai. Masa penugasan Yesus ini sudah hampir selesai, sehingga dia harus mempersiapkan diri ke Yerusalem. Menuntaskan apa yang harus dia lakukan. Dia harus mempersiapkan diri ke Yerusalem, tempat pengorbanan yang sah dalam tradisi Yahudi. Yesus harus mati disalib di Yerusalem, tidak boleh di tempat lain. Itu sebabnya Yesus harus berangkat ke Yerusalem. Kenapa? Karena mezbah korban yang sah itu ada di Yerusalem menurut tradisi Yahudi. Jadi salib ya di Yerusalem itu sama dengan mezbah. Mezbah ya. Abraham menyembelih Ishak. Abraham disuruh Tuhan menyembelih Ishak itu di Gunung Moria. Itu gunung yang sama sebetulnya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dia harus mempersiapkan diri ke Yerusalem, tempat pengorbanan yang sah dalam tradisi Yahudi. Jadi dia berangkat gitu ya, dengan kesadaran untuk mati. Dia berangkat dengan kesadaran untuk menyerahkan diri. Ayat-ayat ini meneguhkan bahwa Yesus dengan sadar dirinya harus ke Yerusalem untuk mati, menyerahkan nyawa, dan di hari ketiga dibangkitkan seperti yang telah sering dikatakannya. Yesus tahu persis Bapak Ibu, skenario kamu harus selesaikan tugasmu, persembahkan dirimu di mezbah di Yerusalem. Hari ketiga dibangkitkan. Ini sudah dia pahami, Yesus pahami. Kita baca yuk, Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ini ayat yang sama sebetulnya. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Kembali ke ayat 18. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam. Lalu, Yesus tahu dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli Taurat, dan akan dijatuhi hukuman mati. Jadi Yesus tahu sebelumnya bahwa dia akan mati dengan cara seperti ini, dia tahu. Bahkan dia tahu dia akan bangkit di hari ketiga. Ayat 19. Nah, dia tahu dia akan disesah, diolok-olok, dan disalib.
Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tuhan Yesus sudah tahu, Tuhan Yesus sudah ngomong. Jadi Tuhan Yesus ke Yerusalem itu bukan tidak tahu. Halo, bisa dipahami? Tolong dibawa perasaannya. Yesus akan berangkat ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya, untuk mati di salib, dan mati dan bangkit dalam 3 hari. Bapak Ibu, Yesus tidak menjauhi apa yang harus dia lakukan. Yesus tidak menjauhi tanggung jawabnya. Dia rela mengorbankan dirinya, dan dia lakukan dengan tuntas. Enggak lari dari tanggung jawab. Enggak pura-pura enggak tahu tanggung jawab. Bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah kita sudah sadar, sudah tahu tanggung jawab kita? Bapak Ibu, kehendak bebas Yesus diarahkan pada kematian demi orang banyak. Diarahkan. Dia yang mengarahkan, aku mati di Yerusalem. Yesus bukan dibunuh oleh Roma. Roma tidak punya kuasa membunuh Yesus. Yesus berkata kepada Pilatus, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku jika kuasa itu tidak diberikan padamu. Jadi yang membunuh Yesus itu bukan Roma. Roma itu cuma alat untuk membunuh Yesus. Yesus yang menyerahkan dirinya dengan rela, dengan kesadaran. Bukan pula dibunuh bapaknya. Bapak adalah Allah yang adil. Kan lucu juga ya, bapak menyembelih anak atau membunuh anak demi dirinya sendiri. Kan lucu. Seperti saya hari Natal beli kado dibungkus untuk saya sendiri. Kan enggak seperti itu. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya untuk bapaknya. Bukan bapak menyerahkan Yesus sebagai korban untuk dirinya. Bukan loh. Yesus sebagai manusia tahu tatanan Allah, dia mempersembahkan dirinya untuk Allah. Untuk memuaskan rasa keadilan Allah. Ya, Bapak adalah Bapak yang adil. Dia tidak membunuh Yesus. Dia tidak menyuruh Yesus sebagai orang benar untuk menanggung orang berdosa. Tidak. Tapi Yesus yang merelakan dirinya untuk menanggung orang berdosa. Itu yang betul. Yesus dengan sadar menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Sebab ia mengerti inilah cara satu-satunya keselamatan dapat diwujudkan. Seharusnya kita juga punya konsep hidup yang sama seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Seharusnya kita mau, sadar, rela menyerahkan hidup kita kepada Bapa demi keselamatan banyak orang. Karena ini satu-satunya cara yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa Anda perbuat untuk keselamatan banyak orang? Apa yang kita bisa buat untuk proyek Tuhan melalui gereja ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya kesadaran dan kita harus ambil tanggung jawab untuk keselamatan banyak orang. Kita harus cari loh, gak boleh santai. Sesungguhnya Bapak Ibu, ayat-ayat ini dan selanjutnya bertujuan membuka pikiran kita, umat percaya yang sedang mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Sudah seharusnya berani mengarahkan kehendak bebasnya dengan sadar dan mempersembahkan hidup kepada Bapak demi banyak orang. Bapak sebetulnya tidak butuh apa-apa. Yang kita lakukan itu persembahan kepada Bapak, tapi untuk banyak orang. Banyak orang yang tersesat, banyak orang yang gelap mata, ini perlu kita. Perlu kerelaan kita menjangkau mereka. Kita perlu merasa punya tanggung jawab untuk menjangkau mereka. Ya, bukan paksaan ya, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, salah satu gereja ini
sudah melakukan. Misalnya kita repot-repot gitu ya, istilahnya kita repot-repot bayar harga untuk YouTube bisa disebar. Kita mau bayar harga untuk buat seminar setahun sekali di selatan. Itu contoh gitu ya yang sudah kita lakukan. Tapi enggak cukup Bapak Ibu. Kita harus punya sebuah tindakan nyata yang lebih. Ya. Perubahan pikiran dalam orang Kristen itu harus terwujud dalam praktek, dalam kenyataan hidup. Bukan sekedar aku percaya begini, aku percaya begitu. Kristen harus begini, Kristen harus hidup suci. Lah suci seperti apa? Kristen harus hidup kudus. Lah kudus seperti apa? Ini kan harus dinyatakan. Tidak boleh sekedar di otak, di angan-angan kognitif. Nah, Tuhan Yesus sedang memberi contoh itu sebetulnya. Ini loh, namanya ikut jejakku, berarti kamu dengan sadar ambil tanggung jawab, menyerahkan nyawamu untuk banyak orang, untuk Bapak, untuk keselamatan banyak orang seperti yang Bapak inginkan. Yesus lakukan sampai selesai. Akankah kita melakukan yang sama? Bapak Ibu, beberapa percakapan selanjutnya sebetulnya arahnya ke situ. Ya, beberapa percakapan orang yang mau mengikuti Yesus sebetulnya ditulis oleh Lukas untuk mengarahkan kita bagaimana mengikuti jejak Yesus. Mengikuti jejak Yesus tidak bisa setengah-setengah Bapak Ibu. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya ya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalimat ini menyatakan setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus harus siap menjalani hidup yang tidak normal atau tidak wajar seperti pada umumnya. Harus siap. Ya. Jika hewan saja punya tempat tinggal, pengikut Yesus harus siap tidak memiliki atau tidak terikat harta dunia pada umumnya. Harus siap. Serigala punya liang, burung punya sarang. Kalau kamu jadi pengikut Yesus, ya harus siap. Kalau kita jadi pengikut Yesus, harus siap tidak punya apa-apa. Seperti Yesus mengatakan, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Enggak ngurusin masalah materi. Bukan enggak boleh ya. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh punya rumah atau materi, bukan begitu. Tetapi sebagai pengikut Yesus, seharusnya dengan sadar memiliki sikap hati yang tidak terikat apapun selain Tuhan dan proyeknya. Bagaimana hidup kita? Hidup kita ini sebetulnya kalau ikut Yesus ya, kalau kita hidup mau ikut Yesus, seharusnya memiliki sikap hati yang tidak terikat apapun selain Tuhan Yesus dan proyeknya. Bukan enggak boleh ya, punya duit beli rumah boleh, punya duit beli mobil enggak apa-apa. Tapi jangan terikat seolah-olah jika tidak memiliki itu, kita bukan orang Kristen. Jangan sampai berpikir seperti itu, karena Yesus sendiri menjadi teladan. Melayani Bapak itu harus siap tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Orang umumnya punya. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai hamba Bapak, harus siap sampai habis. Sekali lagi bukan tidak boleh punya, tetapi harus rela, harus siap sampai tidak punya apa-apa, harus siap. Gitu loh. Ini bicara tentang totalitas, bicara tentang ketidakterikatan. Ya, bukan sekali lagi bukan tidak boleh tidak punya, tetapi sikap hati yang harus siap. Ya, ini penting. Jangan jauh-jauh. Dulu saya sebelum mengerti kebenaran ini waktu masih muda saya berpikir, kenapa ya hidup kita kok susah? Hidup kita tidak punya rumah, hidup kita tidak punya mobil, kontrak terus. Padahal perpuluhan jalan terus, persembahan jalan terus, ke gereja gak pernah bolong. Tetapi kok tidak ada berkat jasmani yang nempel.
Loh, sebetulnya kekristenan enggak masalah berkat jasmani. Tuhan Yesus katakan, seharusnya kita ikut Kristus, ikut Tuhan Yesus, harus siap tidak terikat apapun. Jangan malah nguber berkat. Ya, jangan malah nguber berkat-berkat jasmani. Berkat jasmani itu bukan bentuk pembelaan Tuhan sebetulnya. Ya, itu paket hidup di mana kita dikondisikan untuk menyelesaikan sikap hati kita dalam hal itu sebetulnya. Kedua, dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jawaban Yesus ini ditujukan kepada seseorang yang mau ikut menyertainya, tetapi hendak menyelesaikan dulu urusannya. Ada kalimat, izinkan aku pergi, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Itu. Dalam tradisi Yahudi abad pertama, menguburkan orang tua itu adalah kewajiban religius tertinggi. Ya. Banyak ayat di Perjanjian Lama. Ya, Kejadian 25 ayat 9, Kejadian 35 ayat 29, Tobit 4 ayat 3 sampai 4 itu memang harus seorang anak menguburkan bapaknya. Tetapi Bapak Ibu, kenapa Yesus ngomong, biarlah orang mati menguburkan orang mati? Bapak Ibu, melayani Allah itu harus yang utama. Ya. Melayani Allah itu harus yang utama. Melampaui tradisi sebetulnya. Tuhan Yesus bukan tidak ngajarin tidak hormat pada orang tua, tetapi kita harus tahu konteksnya, gitu ya. Masalah ayat ini Bapak Ibu, banyak orang berpikir Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang itu mengubur bapaknya. Padahal belum tentu seperti itu yang dimaksud. Masalahnya Bapak Ibu dalam konteks ayat ini, apakah bapaknya itu sudah meninggal? Kan dia ngomong sama Tuhan Yesus, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Apakah bapaknya sudah meninggal? Ini tidak ada penjelasan. Ya. Tetapi kalau dinalar, dipikir, kalimat izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku, ini sebetulnya bisa jadi ayahnya masih hidup. Ya. Sebagai anak Yahudi ada kewajiban merawat orang tua sampai akhir hayat. Jadi sebetulnya bapaknya masih hidup, lalu dia ngomong, izinkan aku menguburkan orang tuaku dulu. Maksudnya apa? Aku ikut engkau Yesus, tetapi nanti setelah papaku mati, aku setelah ngubur baru aku ikut. Gitulah. Ada kesan menunda. Ada kesan menunda ikut Yesus. Ada kesan molor, nunggak atau apa namanya? Mengulur-ngulur waktu, gitu. Ia ingin menunda, menunggu sampai wafat ayahnya, baru kemudian ikut Yesus. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi Yesus ngomong biarlah orang mati menguburkan orang mati, yaitu nanti ajalah, urusan nanti, gitu loh maksudnya. Jadi kemungkinan besar bapaknya belum meninggal. Sebab jika bapaknya baru meninggal, ia tidak mungkin ada di luar rumah, apalagi sampai ngobrol dengan Yesus. Tidak mungkin. Karena kalau bapaknya sudah meninggal atau baru saja meninggal, dia kan harus melakukan ritual. Ya, ada ritual di rumah. Ya seperti kita. Ya, kalau kita melihat dalam tradisi kita ada orang tua meninggal, sanak saudara meninggal, nah itu urusannya bisa 3 hari, 4 hari, 40 hari, 100 hari, betul ya? Kan nggak bisa diotek-otek itu. Jadi seperti itu, kemungkinan besar bapaknya belum meninggal. Jika bapaknya baru saja meninggal, ia tidak akan berada di rumah. Ia tidak akan berada di luar rumah, apalagi sampai ngobrol santai dengan Tuhan Yesus ya.
Sebab masa berkabung dan penguburan segera, sangat segera harus dilakukan. Dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu ada 2 kali penguburan. Yang pertama penguburan pada saat seseorang mati, wafat, ya, sesaat setelah kematian, ini mirip orang Islam. Mati hari itu ya dikubur hari itu. Dikuburnya di gua. Ya, itu tahap pertama. Nanti kalau sudah setahun, mayat di dalam gua itu busuk, habis, tinggal tulang, baru ada penguburan tahap kedua. Penguburan tulang, osilegium namanya. Jadi orang Yahudi itu menguburkan yang mati 2 kali. Satu menguburkan mayat, ditunggu setahun, ya jasadnya habis, sisa tulang-tulang, tulangnya kemudian dikubur lagi, gitu ya. Nah, tidak jelas anak muda ini penguburan yang mana. Tapi kalau orang tuanya benar-benar mati, penguburan ini entah yang pertama, entah yang kedua, itu seharusnya dia nggak mungkin santai ngobrol sama Yesus di luar. Jadi kemungkinan besar saat itu dia ngomong seperti itu untuk menunda ikut Yesus. Jika ayahnya sudah meninggal, kemungkinan orang itu sudah berada di masa-masa ritual berkabung. Tidak mungkin bisa ikut bicara dengan Yesus. Yesus menyatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan sorga, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Orang mati biar urusan orang mati. Kamu kalau dipanggil saat ini untuk mengabarkan kebenaran kerajaan Allah, lakukan. Artinya, selagi ada kesempatan, setiap orang yang mau jadi pengikut Yesus, harus memprioritaskan Tuhan. Ya, harus memprioritaskan Tuhan dan proyeknya. Seseorang yang mengikut Yesus harus siap mengorbankan kepentingannya sendiri, termasuk kepentingan keluarganya. Bapak Ibu, ini loh yang dituntut Tuhan. Tuhan tidak terima alasan apapun. Setiap orang yang mau menjadi pengikutnya harus siap melepaskan urusan pribadi atau urusan keluarga. Harus Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak ngurusin keluarga ya, bukan berarti kita mengabaikan keluarga, tidak. Tetapi kalau kita ikut Yesus, kita harus memprioritaskan urusan keselamatan banyak orang. Kalau kita ikut Yesus, kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan dari diri kita untuk lakukan. Jangan tunda. Jangan menunda. Jangan menunda hanya karena urusan keluarga. Jangan menunda hanya karena urusan pribadi. Itu yang namanya penyembahan. Meninggikan Tuhan itu begitu. Perintahnya apa? Lakukan. Jangan tunda karena kepentingan kita. Oh nanti ya Tuhan tak marik no dhisik urusanku. Enggak bisa loh. Bapak Ibu, ayatnya ngomong begini. Kadang-kadang gereja mendowngrade kebenaran ini. Kadang-kadang gereja membuat ringan tuntutan yang Tuhan minta dalam hidup kita. Gereja takut umat gak sanggup, gereja takut gak laku. Iki pengajaran opo kok menomor satukan Tuhan lah keluargaku piye. Pasti ada seperti itu. Tetapi ini faktanya. Ya. Bukan berarti kita orang percaya tidak boleh ngurus keluarga. Bukan berarti kita orang percaya boleh tidak ngurus keluarga. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus bisa mendahulukan, memprioritaskan Tuhan dan kepentingannya. Sudahkah kita menomorsatukan Tuhan? Yang banyak, Tuhan dipakai untuk menomorsatukan keluarga. Ini celaka loh. Mungkin hati kita nggak sadar, tetapi Tuhan ingin kita sadar.
Itu berhala loh. Seorang lain lagi berkata, ini yang ketiga. Seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Ya, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Ya. Pamitan ini dalam arti ya bicara, diskusi, gitu ya. Diizinkan enggak, baru berangkat gitu loh. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, ini berarti seorang percaya sebagai pengikut Yesus harus siap berjuang tanpa keraguan. Menyadari sepenuhnya bahwa ikut Tuhan berarti mengarahkan kehendak bebas untuk kehilangan hidup. Harus punya kemandirian, harus punya keputusan sendiri, aku berangkat ikut Yesus. Pamitan dalam arti diskusi, minta izin, ini kan berarti kesepakatan keluarga. Ikut Tuhan gak bisa. Ikut Tuhan itu keputusan masing-masing pribadi. Aku ikut Tuhan, tapi tak pamit dulu ya. Tuhan gak mau. Keputusanmu apa? Ikut Tuhan, dia berangkat. Bapak Ibu, ikut Tuhan berarti harus siap berjuang tanpa keraguan. Menyadari sepenuhnya bahwa ikut Tuhan berarti mengarahkan kehendak bebas kita untuk kehilangan hidup. Setiap kita punya kehendak bebas. Sudahkah kita arahkan untuk kehilangan hidup demi Dia, Tuhan kita, penebus kita? Sudahkah? Kalau enggak kita enggak layak loh. Kalau enggak kita berarti menoleh ke belakang. Kita harus punya keputusan sendiri. Kita harus mandiri memutuskan ikut Tuhan. Resiko apapun ya kita harus siap terima. Ya. Ada cara-cara yang baik, sopan dalam keluarga untuk memahami keputusan kita. Tetapi bukan berarti keputusan ikut Tuhan, keputusan berkorban untuk Tuhan harus menunggu izin dari pihak lain. Oh tidak, kita harus punya keputusan sendiri. Setiap orang percaya harus fokus pada arahan dan proyek Tuhan. Enggak bingung sama urusan keluarga atau urusan pribadinya. Itu yang dituntut Tuhan. Wah, keras Pak kalau gitu. Ya memang keras. Kita bandingkan dengan pernyataan Paulus. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Halo. Kalau kita sebagai prajurit Tuhan memusingkan diri dengan urusan-urusan penghidupan kita nggak layak loh di hadapan komandan. Kita nggak layak loh di hadapan Tuhan. Ikut Tuhan tapi ngurusin urusannya sendiri, urusin keluarganya sendiri, urusin kepentingannya sendiri. Kita nggak layak loh di hadapan Tuhan. Keluarga yang harus ikut kita mengikuti Tuhan. Itu yang benar. Seringkali saya Bapak Ibu dalam memutuskan sebuah pekerjaan Tuhan atau persembahan, saya kasih dulu, baru saya ngomong istri. Saya jelaskan, saya ngasih gini, ya saya kasih segini, dasarnya ini. Udah. Enggak rundingan dulu. Maaf ya, enggak rundingan dulu. Karena saya yang punya beban, saya yang kepala rumah tangga, saya yang cari duit, istilahnya ya, saya yang beri. Istri cukup tahu. Jangan sampai
Jangan sampai kita punya hati ngasih 1 juta misalnya. Istri imannya belum 1 juta. Ojo pa, kakean 1 juta. Separuh ae. Loh, Tuhan nggak layak, bagi Tuhan nggak layak loh. Kita harus punya kemandirian, berani ikut Tuhan seperti apa. Istri ikut kepala rumah tangga, karena suami adalah kepala. Jadi masalah memang kalau suami atau kepala rumah tangga tidak punya kemandirian, tidak punya decision, ya, tidak punya hak untuk memutuskan, parah. Bapak Ibu, ayat ini jelas loh. Munculkan lagi. Kalau prajurit, kita ini prajurit Tuhan, ya, disuruh berjuang, tapi masih pusing dengan urusan diri sendiri. Soal-soal penghidupan, gimana hidupku, gimana hidup keluargaku. Ia enggak berkenan di hadapan komandan. Enggak berkenan di hadapan Tuhan. Barang siapa disuruh membajak tetapi dia menoleh ke belakang, dia enggak layak di hadapan Tuhan. Saya ngomong begini Bapak Ibu, bukan berarti mengabaikan istri, mengabaikan keluarga. Tetapi sebagai kepala rumah tangga harus punya kemandirian. Memutuskan ikut Tuhan itu bagaimana. Imannya sampai seberapa, keluarga harus ngikut. Bukan imannya dia seberapa, sebetulnya sudah cukup tinggi imannya, ketaatannya sudah cukup tinggi. Lalu karena diaboti istri, diaboti keluarga, yang levelnya sudah tinggi malah turun lagi. Lah enggak boleh seperti itu. Dia enggak layak di hadapan komandan. Halo Bapak Ibu. Hidup Kristen itu enggak santai loh Bapak Ibu. Hidup Kristen itu tuntutannya berat. Bagaimana kita yang hidup di zaman sekarang? Yesus sudah di sorga. Kita secara fisik tidak perlu ikut meninggalkan keluarga dan urusan seperti saat itu. Kalau saat itu Yesus dari Galilea mau ke Yerusalem ya, itu kalau jalan bisa mungkin 3-4 hari, mungkin seminggu. Belum Yesus pelayanan di sana bisa sebulan, 2 bulan. Jadi seorang laki-laki kalau mau jadi murid, ya yang jadi murid itu pasti laki-laki gitu ya. Biasanya kalau perempuan itu sudah punya istri enggak bisa ikut. Oh ya, sorry. Kalau perempuan tidak punya, kalau sudah punya suami enggak bisa ikut ya gitu loh. Kalau kecuali perempuan ini masih bujang gitu ya, bisa ikut. Tetapi kalau laki-laki ya, laki-laki ikut Yesus pelayanan 2 bulan ke Yerusalem, kan berarti dia meninggalkan keluarga. Petrus misalnya ikut Yesus ke Yerusalem, berarti kan dia nggak nangkap ikan selama 2 bulan. Bagaimana? Petrus tidak memusingkan urusan pribadinya loh. Dia benar-benar ikut Yesus, ya ikut Yesus, keputusannya. Mungkin istrinya, loh terus yang nangkap ikan siapa terus? Kan gitu. Bapak Ibu, ayo. Kalau kita saat ini kan enggak perlu seperti itu karena Yesus sudah di surga. Kan kita enggak diajak keliling sama Tuhan kan. Tetapi bagaimana batin kita? Apakah secara rohani batin kita sudah bisa fokus sama Tuhan dan proyeknya? Secara harafiah kita tidak diajak Tuhan keliling dunia. Kita tetap ada bersama, ya kita tetap ada bersama keluarga di Banyuwangi. Tetapi masalahnya sudah di Banyuwangi, di rumah sendiri, tidak kemana-mana, masih nggak fokus sama Tuhan dan proyeknya. Itu kan kebacut. Masihkah hati kita memprioritaskan urusan pribadi atau keluarga kita? Mengabaikan urusannya Tuhan.
Yesus segalanya bagiku atau keluarga segalanya bagiku? Ayo renungkan ini. Masihkah kita egois? Aku dan urusanku itu segalanya bagiku. Nah, gimana? Kalau Pak Era selalu mengajarkan Yesus cukup bagiku, Yesus cukup bagiku, jangan jadi jargon saja. Ayo hayati, renungkan, benar enggak Yesus cukup bagiku? Atau sebetulnya keluarga cukup bagiku, yang lain nomor sekian. Memang kita sebagai orang percaya memperhatikan keluarga dalam konteks untuk Tuhan. Kita memperhatikan keluarga juga untuk Tuhan, Pak, betul. Tetapi jangan jadi ini alasan atau dalih menghindar mengutamakan kepentingan Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen tuh pintar ngeles. Pak, kita dituntut ini. Iya, tapi enggak bisa. Kan kita harus mikirin keluarga juga. Kita mikirin keluarga kan juga untuk Tuhan. Nah, jadi dalih malah. Ayo, jujur-jujuran ikut Tuhan. Jika kita mau jujur, kepentingan Tuhan tetap bisa dibedakan dari urusan keluarga. Bisa. Makanya orang harus PA, harus mendalami Alkitab supaya ngerti maksud dan tujuannya. Khotbah-khotbah sekarang, khotbah-khotbah zaman sekarang terlalu diselewengkan. Terlalu di-downgrade. Bahkan ada gerakan-gerakan yang membuat Tuhan itu untuk keluarga. Bukan loh. Demi keluarga harmonis kita minta Tuhan campur tangan. Tidak seperti itu. Seharusnya yang benar kita persembahkan keluarga kita untuk Tuhan. Jangan dibalik, Tuhan pakai, ya Tuhan kita pakai untuk membentuk keluarga harmonis. Tidak, kita bentuk keluarga harmonis untuk Tuhan. Kebalik, jangan dibalik-balik. Banyak kegerakan sekarang hanya menitik tekankan pada pemulihan keluarga. Tuhan dipakai untuk pemulihan keluarga. Sebetulnya kita persembahkan keluarga ini untuk Tuhan. Ini dua hal yang berbeda. Ayo renungkan. Bapak Ibu, sudahkah kita mempersiapkan diri kita ke Yerusalem kita masing-masing? Maksudnya Pak, sudahkah kita dengan sadar mempersiapkan kematian kita tanda kutip ya, sebagai mezbah yang harum di hadapan Tuhan. Seperti Yesus mau menyerahkan nyawanya dengan pergi ke Yerusalem. Sudahkah kita mengorbankan diri bagi Allah demi keselamatan banyak orang? Kalau Yesus mati untuk Bapa, kita harus menyerahkan hidup kita untuk Yesus kan? Itu kan berarti mati juga namanya. Tetapi Tuhan tidak pernah paksaan. Kesadaran Anda lah yang ditembak Tuhan. Kehendak bebas kita ini loh mau diarahkan untuk menjadi korban yang harum atau tidak. Itu kan tergantung kita, Tuhan gak pernah main paksa. Kekristenan bukan untuk beragama, cari hidup dalam kesenangan sendiri. Kekristenan adalah jalan spiritual, memberi hidup bagi orang lain agar diselamatkan. Ini loh kekudusan yang Tuhan maksud, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari cara hidup dunia, supaya banyak orang diselamatkan, berguna buat keselamatan orang lain. Ini artinya dikuduskan. Yesus dikuduskan untuk itu. Menjadi Kristen memang menjadi berbeda dari orang lain. Kalau orang lain cari kesenangan sendiri, kita enggak boleh loh. Kita enggak bisa. Seperti prajurit, jika masih mikirin kepentingannya sendiri, dia enggak layak di hadapan komandan. Kalau kita masih mikirin aku, keluarga aku, kepentinganku, kita enggak layak loh di hadapan Tuhan.
Meskipun kita ngomong, nyanyi, deklarasi, mau hidup suci, mau hidup kudus. Tapi kalau kita nggak berani mempersembahkan hidup kita, itu bukan kekudusan loh. Itu semua masih ego oriented. Bapak Ibu, ayo. Tema malam hari ini kan sikap hati mengikut Yesus. Sikap hati mengikut Yesus mengarahkan kehendak bebas kita dengan sadar dan rela menjadi korban bagi keselamatan banyak orang. Ayo, lakukan. Hidup suci harus, tapi jangan lupakan bermanfaat buat keselamatan banyak orang. Hidup suci tanpa berguna, yaitu sama dengan perabot ditaruh di ruang gudang, enggak dipakai. Sedangkan Allah membutuhkan kita jadi alatnya. Israel dipilih untuk jadi alatnya. Jangan kita jadi seperti Israel. Israel itu hanya ritual menyucikan diri, tetapi tidak mau bergerak demi keselamatan bangsa-bangsa lain. Kita jadi Kristen jangan jadi seperti Israel, suci-suci sendiri tapi tidak bermanfaat. Itu tidak bisa, ditolak Tuhan. Tuhan pilih kita supaya kita hidup suci tetapi juga bermanfaat bagi keselamatan banyak orang. Ayo, kita bayar harga, kita relakan, kita maksimalkan apa yang kita bisa lakukan untuk proyeknya Tuhan. Kalau soal hidup suci saya tidak khawatir. Itu renungan harian tiap hari urusannya kesucian hidup, betul? Tapi saya ayo mengingatkan, Anda berguna jika Anda bermanfaat bagi orang lain. Anda berguna bagi kerajaan sorga jika kita bermanfaat bagi orang lain. Ayo arahkan diri kita, mati bersama Tuhan. Mati bersama Tuhan itu berarti hidup bersama Tuhan kelak. Kita kalau nggak berani mati demi proyeknya Tuhan, demi kehendak Tuhan, demi keinginan Bapak, ya kita nggak akan pernah hidup bersama Tuhan kelak. Imajinasi aja itu. Amin Bapak Ibu.